Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah mau hadir dalam kegiatan PKP kita hari ini. Nah, sebelum memulai kegiatan, alangkah baik kita berdoa. Nah, adakah dari teman-teman yang ingin memimpin doa untuk memulai kegiatan kita hari ini? Izin Pak, saya Ya, pada Cinta, boleh pimpin doanya. sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya untuk membawakan di dalam agama Kristen. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami akan melakukan bimbingan kelompok ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bimbingan kelompok kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti Tuhan agar semua berjalan dengan baik dan lancar. Di dalam anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Cinta yang telah mau memimpin doa kita pada hari ini. Jadi, kegiatan kita hari ini yaitu kegiatan kita hari ini yaitu BKP. Adakah dari teman-teman yang tahu apa itu BKP sebelumnya? Saya Pak, Ada. Ya, pada Cinta, boleh. menurut saya BKP itu adalah kegiatan bersama untuk membahas suatu masalah dan saling memberikan pendapatnya, begitu Pak. Oke, seperti yang dibilang Cinta tadi, itu benar yang dibilang Cinta. Jadi, BKP itu adalah layanan yang dilakukan bersama-sama dalam kelompok untuk saling bertukar pikiran, mencari solusi, dan belajar dari pengalaman masing-masing. Nah, selanjutnya, tujuan BKP ini adalah untuk menentukan upaya penyelesaian masalah yang kita hadapi bersama, khususnya yang berkaitan dengan topik kita hari ini. Nah, Kak dulu Cin. Action. Nah, di cara pelaksanaannya itu, setiap anggota diharapkan untuk berpendapat kalau ingin berbicara atau memberikan pendapat yang bilang ya. Nah, jadi topik kita hari ini yaitu tentang tidak nyaman di tenda. Nah, kan biasanya tuh ada tuh kegiatan kemah atau darurat tidur di tenda, sering adanya masalah kenyamanan ya. Dari dari kalian ada nggak sih yang tahu tentang faktor penyebab ketidaknyamanan di tenda itu? Kepada Kak Irnisa, boleh. Mungkin faktor penyebab tidak nyamannya di dalam tenda ada beberapa hal, yaitu yang pertama sirkulasi udara yang buruk, cuaca yang ekstrim, panas atau dinginnya cuaca, lalu ada permukaan tanah yang tidak rata, mungkin kebisingan di lingkungan ya Pak. Oke, seperti yang dibilang Kak Irnisa tadi, saya juga bisa menambahi tentang kayak misalnya terlalu sempit di dalam tenda atau lebih kapasitasnya. Ya, benar yang dibilang Kak Irnisa tadi. Jadi dari kalian ada yang ingin menambahi juga? Izin Pak, saya Ya, pada Cinta, silakan. mungkin karena satu tidak nyaman ya, karena kita tahu di tenda itu kita di alam, sehingga mungkin kita kalau misalnya ingin tidur itu kebangun-bangun karena kita nggak tahu kan apa aja yang ada di luar, bahaya apa yang akan mungkin datang kepada kita yang ada di tenda seperti itu mungkin Pak. Sehingga itu membuat ketidaknyamanan terhadap diri kita sendiri. Jadi seperti yang bilang Kak Irni sama Cinta tadi, ya itu betul faktor dari penyebab ketidaknyamanan di tenda bisa membuat kita kayak merasa janggal gitu ya kan. Nah, adakah dari kalian juga tahu dampak dari ketidaknyamanan di dalam tenda itu gimana? Boleh angkat tangan ya.
Ya, Cinta lagi boleh. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dampaknya itu seperti yang saya bilang barusan pada faktor. Dampaknya itu kita jadi nggak bisa tidur seharian. Kalau misalnya kita kebangun-bangun gitu kan tidur kita nggak sehat jadinya. Karena kayak kita memikiri hal-hal yang tidak terduga nantinya terjadi sama kita. Jadi kita nggak nyaman tidur sehingga untuk memulai hari di kemudian atau di keesokan harinya kita nggak semangat karena kita kurang tidur seperti itu mungkin. Dampaknya kita jadi gimana ya bilangnya? Itu jadi kayak kita kekurangan tidur dan kita nggak semangat untuk menjalani hari pas di pagi harinya. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Cinta. Adakah dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Cinta tadi? Saya, Pak. Ya, Kak Rugisa, boleh. Sebenarnya hampir sama yang dibilang sama Cinta tadi, mungkin bisa menyebabkan turunnya konsentrasi dan semangat. Karena kurangnya tidur, kita jadi kayak malas gitu mengikuti aktivitas di besok harinya gitu, Pak. Ya, seperti yang dibilang Cinta dan Kak Rugisa tadi juga, itu betul. Jadi kayak misalnya kita kurang tidur kan dalam tenda, mengikuti kegiatan besoknya itu kurang nyaman. Bisa juga ada menimbulkan konflik kecil antara anggota di dalam tenda. Nah, dari dampaknya tadi, adakah dari teman-teman yang tahu solusi untuk mengatasi dari masalah ketidaknyamanan dalam tenda ini? Teman-teman boleh angkat tangan ya, atau bilang sama saya. Pak. Ya, Asas, silakan. Jadi solusi yang dapat kita berikan itu adalah dengan cara menjaga tidur kita sih, Pak. Ibaratkan gini, Pak, kita setelah beraktivitas yang sangat lelah, justru kebanyakan orang memegang HP, terus membuka scroll TikTok zaman sekarang kan, Pak, hingga membuat dirinya lupa akan jadwal tidur. Memang itu membuat rasa nyaman, tetapi kita harus mengantisipasi dan menjaga pola tidur kita karena itu sangat penting gitu, Pak. Oke, terima kasih pada Asas. Ada apa dari teman-teman lagi yang mau menambahkan jawaban dari Asas? Ya, Cinta boleh. Makasih, Pak. Jadi mungkin saya yang dibilang Asas tadi udah benar, tapi saya menambahi sedikit aja. Mungkin kita nggak nyaman tidur itu karena kita kan di tenda, di luar rumah, di alam yang luas. Ada binatang buas di situ, ada mungkin hal apa gitu, kita kan nggak tahu. Jadi itu yang bikin tidur kita nggak nyaman, itu yang bikin diri kita nggak nyaman sehingga tidur kita itu terganggu. Mungkin salah satu caranya itu kalau kita di tenda kan biasanya itu bukan sendirian, biasanya ada beberapa orang, 1 atau 2 orang. Jadi kita mungkin bisa berdiskusi sama teman kita yang setenda sama kita, dengan kita bilang untuk kita anjurkan untuk saling bergantian. Misalnya di shift malam si ini yang menjaga. Jadi kita kan bisa tidur dengan tenang karena ada dia yang menjaga keamanan tidur kita. Kemudian shift paginya mungkin dia tidur, kita yang jaga kayak gitu. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Oke, terima kasih pada Cinta. Itu juga benar. Jadi teman-teman untuk menentukan kelompok dalam tenda itu juga penting ya, seperti yang bilang Cinta tadi. Terus kita harus buat inilah solusinya tuh kayak buat ventilasi gitu biar udara udara yang masuk dalam tenda tuh jadi lebih baik. Terus juga kita bisa membawa perlengkapan tidur yang bisa membuat kita nyaman lah dalam tenda ya, kayak misalnya tikar, selimut, bantal kecil. Nah, ini bisa kita kompromikan pada teman-teman kita ya, seperti yang dibilang Cita tadi. Oke, lanjut ke tadi ya. BMB Pembacaran solusi ya. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya, teman-teman.
Adakah dari teman-teman dari presentasi atau bimbing kelompok kita hari ini, adakah dari teman-teman yang bisa berkomitmen dari apa yang kita sampaikan hari ini, dimulai dari asas ya, gimana komitmenmu tentang tentang BKP kita hari ini? Wih, ini tentang apa tuh ya? Saya ulang ya. Jadi dari BKP hari ini, adakah dari teman-teman yang berkomitmen untuk lebih baik ke depannya tentang diskusi kita hari ini, dimulai dari Cinta. Bagaimana Cinta? Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin komitmen saya itu saya akan mungkin sepertinya akan mengatur diri saya sendiri untuk tidur saya di dalam tenda, gimana kenyamanan saya membawa perlengkapan atau fasilitas untuk memfasilitasi supaya gimana saya nyaman di dalam tenda tersebut, seperti membawa lampu tidur mungkin, atau mendengarkan musik melalui headset, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Cinta atas komitmennya. Khairul Nisa, bagaimana komitmen Anda? Oke. Jadi saya berkomitmen untuk selalu menjaga kebersihan tenda dengan cara membersihkan tenda secara rutin, menata perlengkapan agar rapi, serta mengatur ventilasi supaya udara tetap segar. Dan saya juga berkomitmen bekerja sama dengan teman saya untuk menjaga kebersihan dan saling mengingatkan agar tenda tetap terasa digunakan selama kegiatan berlangsung. Gitu, Pak. Oke, terima kasih komitmennya Khairul Nisa. Bagaimana dengan Erpina? Baik, saya berkomitmen untuk menghormati orang lain dan menjaga suara agar tidak mengganggu penghuni lain, dan juga bergotong royong membersihkan tenda setiap hari supaya tidak bau dan bebas penyakit. Oke, terima kasih Erpina. Kita langsung masuk ke BMB 3, yaitu bagaimana kalian berpikir setelah melakukan BKP kita hari ini. Ya, Salsabila. Saya berpikir untuk mencari solusi agar tetap nyaman, misalnya mengatur posisi tidur atau ventilasi, dan memikirkan cara menjaga kebersihan dan keamanan di dalam tenda. Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Salsabila atas pendapatnya. Selanjutnya yaitu merasa apa perasaan kalian yang setelah melakukan BKP kita hari ini tentang pembahasan kita hari ini. Ya, boleh angkat tangan kalian. Ya, Asas. Pak. Jadi saya merasa bahwa kenyamanan di tenda itu dan kebersihan di tenda itu sangat-sangat penting, karena jika tenda kita bersih, rapi, nyaman, tentu akan membuat kita tenang, pikiran juga fresh gitu, Pak. Oke, terima kasih pada Asas. Selanjutnya bagaimana kalian menyikapi setelah diskusi kita hari ini? Bagaimana kalian menyikapi setelah diskusi kita hari ini? Ya. Khairul Nisa, boleh? Menurut saya harus bersikap tenang dan tidak mengeluh berlebihan, serta bekerja sama dengan teman saya untuk memperbaiki kondisi tenda. Oke, terima kasih Khairul Nisa atas pendapatnya. Selanjutnya dari diskusi kita hari ini, bagaimana kalian bagaimana kalian bertindak setelah pembahasan kita hari ini? Ya, boleh
Cinta Tambunan. Baik Pak, terima kasih. Kalau dari saya dalam bertindak itu mungkin tindakan kita itu ya seperti tadi kita melakukan sesuatu untuk kenyamanan kita, seperti membawa segala hal yang kita perlukan untuk gimana kenyamanan kita di tenda, stok makanan, juga kita harus menjaga diri kita agar tidak mengganggu kenyamanan orang lain, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih pada Cinta. Selanjutnya, bagaimana tanggung jawab kalian setelah kita diskusikan hari ini? Ya, Rati. Tanggung jawab dimulai dari saya sendiri, yaitu ikut serta menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan harmonis dalam tenda. Oke, terima kasih pada Rati. Kita masuk ke tahap selanjutnya. Bagaimana kesan kalian setelah kita melakukan BKP pada pagi hari ini? Saya Pak. Ya, Pak Irunisa. Oke, jadi yang pertama itu kesan saya, menurut saya pengalaman yang tidak nyaman di tenda membuat saya belajar untuk lebih bersabar, kreatif mencari solusi, dan bekerja sama dengan teman saya walaupun terasa kurang nyaman, ternyata dengan adanya kerjasama dan pengaturan yang baik, suasana tenda bisa lebih nyaman lagi. Kemudian yaitu pesan dari saya harap kedepannya kita bisa lebih mempersiapkan perlengkapan tenda dengan baik, memilih lokasi yang tepat, dan menjaga kebersihan agar semua orang merasa nyaman. Jangan lupa saling membantu dengan kegiatan tetap menyenangkan. Begitu, Pak. Oke, terima kasih atas pesan dan pesan dari Kak Irunisa. Mana yang lainnya ingin menyampaikan pesan dan kesan lagi? Saya, Pak. Ya, Erpina. Baik, pesan yang dapat saya sampaikan yaitu saya merasa di diskusi ini membuka wawasan tentang pentingnya berpikir sebelum bertindak agar tidak menimbulkan masalah. Pesannya yaitu, mari kita selalu berpikir matang sebelum melakukan sesuatu agar hasilnya baik. Oke, ada apa lagi yang lain yang menyampaikan pesan dan pesannya juga? Oke, Cinta. Mungkin pesan yang saya dapat dari diskusi kita hari ini yaitu kita harus mempersiapkan seperti yang kata Kak Irunisa tadi, mempersiapkan segala keperluan untuk kita melakukan berkemah atau di tenda. Seperti tadi kenyamanan tidur kita, membawa lampu misalnya, lampu tidur, atau membawa headset untuk mendengarkan lagu di dalam tenda supaya tidur kita lebih tidur kita lebih bagus kayak gitu. Kemudian saya juga pesan saya juga yang saya dapat dari diskusi kita ini, ada baiknya sebelum kita melakukan atau berkemah, bertenda sama teman kita, ada baiknya kita cari tahu dulu lokasinya di mana, atau mungkin kita jangan hanya karena ikut-ikutan, karena diajak, tapi kita memang harus melihat siapa yang mengajak. Yang mengajak ini memang betul-betul orang yang udah berpengalaman atau belum, karena kan itu demi keselamatan kita juga di perjalanan atau kegiatan bertenda kita, seperti itu. Oke, terima kasih pada Cinta. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan. Oke, teman-teman, berakhirnya kegiatan kita hari ini. Adakah dari teman yang ingin menutupnya dengan doa? Asas? Oke, Silakan, Asas. baiklah sebelum kita mengakhiri pertemuan kita dalam BKP ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya membawakan doa menurut agama Kristen. Mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan dan Engkau masih memberikan kami kelancaran dalam menjalankan aktivitas layanan bimbingan kelompok. Biarlah pada pertemuan ini membawa manfaat bagi kami semua dan kami juga bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Pada dasarnya itu tidak lagi kita hari ini.